Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Saudari Eza. Berikut videonya. Berbicara soal moralitas, moral seperti apa yang Anda tawarkan dalam hal kewajaran di zaman dahulu dengan pandangan Anda sekarang di zaman modern saat ini? Moralitas seperti apa? Kapan? Di mana? Mengapa? Siapa? Dan bagaimana? Saya katakan kepada Anda bahwa nilai moralitas itu relatif. Ketika kita berbicara moralitas yang tidak memiliki pengatur atau pengikat, maka nilainya relatif. Dan yang mengetahui moralitas paling ideal hanya Tuhan, dan melalui agamalah sebagai pengikat atau pengatur moralitas sebagai panduannya. Kita baru saja mendengarkan bahwa Saudari Eza mengatakan panduan moralitas yang paling ideal adalah dari Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Muhammad adalah nabi utusan Tuhan. Dan ketika Muhammad lahir di zaman di mana menikahi anak di bawah umur adalah kewajaran, harusnya moral yang ideal yang berasal dari Tuhan mengatakan itu tidak wajar. Saya sudah katakan bahwa tolak ukur kita di zaman sekarang tidak bisa dikompar dengan tolak ukur zaman dulu. Apa yang saya maksudkan bahwa moralitas itu relatif? Begini memahaminya. Moralitas di negara barat tidak sama dengan di Indonesia, di mana di negara barat itu adalah suatu hal kewajaran, tetapi belum tentu di Indonesia sebagai sesuatu moral yang wajar. Saya persempit lagi. Di daerah Papua memiliki budaya atau tradisi dengan pakaian yang masih terbuka, dan itu wajar bagi mereka. Apakah Anda mau protes moralitas mereka dalam hal berpakaian dengan cara berpakaian orang yang ada di daerah Anda dan mengatakan bahwa budaya atau tradisi orang Papua sebagai amoral? Saya persempit lagi dalam konteks waktu atau zaman. Di zaman dahulu, perempuan Jawa hanya memakai kemben, dan itu hal yang lumrah. Bahkan ketika ditelusuri sejarahnya, dahulu mereka bertelanjang dada. Bahkan di Bali pada zaman dahulu sudah merupakan hal yang lumrah pada perempuan tidak memakai penutup dada. Apa Anda mau menuntut itu juga dan mengatakan sebagai bentuk amoral? Oke, kita sudah mendengarkan bagaimana Saudari Eza menggunakan tradisi Papua dan juga tradisi Bali di zaman dulu. Jika Nabi diturunkan di Papua atau di Bali, apakah Nabi akan mengikuti memakai koteka dan Aisyah tidak menggunakan penutup dada? Karena menurut standar Saudari Eza, hal itu adalah hal yang wajar. Lantas, maksud saya apa yang dimaksud sebagai Tuhan paling tahu moralitas yang paling ideal bagi manusia, dan melalui agama sebagai pengikat atau pengatur moralitas? Nah, di zaman Nabi Adam alaihissalam, menikahkan sesama saudara kandung adalah hal yang dilakukan karena saat itu belum ada aturan agama yang mengatur, serta belum adanya manusia lain selain anak Adam itu sendiri. Apakah Anda juga mau mempermasalahkan moralitas di zaman Adam tersebut dan mengkompar dengan tolak ukur moralitas zaman now? Tentu tidak, kan? Saudari Eza menggunakan contoh di zaman Adam, di mana mereka tidak punya pilihan, sehingga mereka melakukan itu. Sementara di zaman Nabi Saudari Eza, banyak wanita dewasa. Dan juga, Nabi dari Saudari Eza sudah punya banyak istri. Kenapa harus menikahi anak di bawah umur? Saudari Eza mengatakan bahwa agama sebagai pengatur moralitas, dan Islam adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Jika Islam sebagai pengatur moralitas di zaman Muhammad, tentunya standar yang sama juga berlaku sampai saat ini. Oke, maju lagi. Di zaman Nabi Sulaiman, belum ada batasan dalam menikahi jumlah wanita. Dia memiliki 1000 istri, dan di zaman itu memiliki istri banyak adalah suatu kewajaran. Sampai Allah menurunkan ayat dalam batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi, yakni maksimal 4. Dan ini hanya terdapat dalam Islam. Coba cari di Bible batasan ini secara eksplisit, kalian tidak akan menemukannya.
Oke, mungkin saudari Eza kurang membaca. Mari kita baca Ulangan 17 ayat 14 dan 17. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Oke, kita baru saja mendengarkan bagaimana Tuhan melarang seorang raja untuk memiliki banyak istri. Bukan cuma itu, Kejadian 2 ayat 24, Tuhan sudah mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari ayat ini, kita bisa melihat ini adalah indikasi di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Saya mengajak teman-teman untuk membaca status di samping ini. Saya bacakan ya. Tiap ngomongin LGBT, kalian selalu bilang Tuhan menciptakan manusia berpasangan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Tetapi, pas ngomong soal poligami, kenapa kalian nggak pernah bilang Tuhan menciptakan manusia berpasangan, Adam dan Hawa, bukan Adam, Hawa, Ratna, Sandra, dan Dinda? Status ini sangat menarik dan sangat lucu. Untuk kali ini saya tidak perlu jelaskan lagi karena saya pikir kalian sudah punya cukup logika untuk bisa berpikir. Nah, standar moralitas apa yang kamu pakai untuk menyalahkan Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah di usia dini, di mana saat itu adalah hal yang wajar? Bahkan sampai Anda salto kiri kanan, Alkitab tidak ada menyebutkan standar usia dalam angka untuk batas minimal wanita yang boleh dinikahi. Jadi, moralitas yang Anda bicarakan itu yang bagaimana? Karena Muhammad adalah nabi. Salomon, Daud, Musa, Abraham, Yakub juga nabi kok. Tentu saja karena dia nabi. Dalam Alkitab, nabi pun bisa berbuat dosa. Jangan pikir karena nabi melakukan itu, mereka tidak dianggap berdosa. Salomo berdosa, Daud berdosa, Abraham berdosa. Jadi bukan berarti karena dia nabi, dia bebas melakukan apa saja. Saya kasih analogi sederhana lagi. Ketika kamu ngumpul bareng teman-temanmu, kamu memperlihatkan foto ayahmu yang menggunakan style celana cut bray atau semacamnya kepada teman-temanmu. Lalu temanmu mengejek ayahmu dan mengatakan kalau ayahmu kampungan, deso dengan stylenya di foto. Kamu jawab bahwa style ayah saya saat di zaman itu adalah yang paling keren. Bedalah dengan gaya kita-kita sekarang. Tapi teman-temanmu malah tetap membuli foto ayahmu dan tidak menerima alasan apapun. Ndeso ya ndeso. Jika seperti itu, apa yang ada di otakmu? Kembali lagi analogi yang tidak nyambung. Yang saya pertanyakan adalah, tindakan seorang nabi ketika diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak benar. Yang menjadi masalah dengan Nabi Saudari Eza adalah justru dia terlibat dengan sesuatu yang tidak benar itu. Apakah dia melakukan itu karena tidak ada wanita lain seperti di zaman Adam? Tidak. Masih banyak wanita lain. Yang menariknya adalah Nabi dari Saudari Eza sudah memiliki banyak istri. Lalu, alasan apa lagi untuk mengambil istri di bawah umur? Jadi kesimpulannya, jika ingin mengklaim atau mengkritisi sesuatu, hendaklah bijak dan jangan hanya melihat satu sisi saja, tapi sisi yang lebih buruk lupa untuk kamu kritisi. Dan ternyata Anda pun tidak memiliki bukti pendukung untuk kritikanmu itu, alias ajaranmu tidak ada kepastian juga atas klaimmu itu. Sekali lagi, saya menantang orang-orang yang mempermasalahkan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah dengan satu pertanyaan. Tunjukkan dalam Alkitabmu dengan angka yang jelas batas umur wanita yang boleh dinikahi. Jika tidak ada,
maka berhentilah untuk menggonggong. Apakah harus membutuhkan ayat untuk menilai hal tersebut? Bagaimana jika saudari Eza adalah orang tua dari anak yang dinikahkan umur 6 tahun tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan kepada orang tua dari Aisyah. Apakah dia setuju dengan pernikahan tersebut? Mari kita membaca satu hadis dari Sahih Al-Bukhari 4691. Di sana dikatakan bahwa Nabi meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata kepada beliau, "Sesungguhnya saya adalah saudara Anda." Beliau bersabda, "Yang ku maksudkan, kamu adalah saudaraku di dalam dinullah dan kitabnya. Maka Aisyah adalah halal bagiku." Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Abu Bakar berusaha untuk menolak dengan cara halus pinangan Muhammad. Tetapi Muhammad dengan lantang berkata, "Aisyah adalah halal bagiku." Saya pikir, jika saudari Eza berada di posisi Abu Bakar, dia akan mengatakan hal yang sama untuk mencegah pernikahan yang tidak seimbang ini. By the way, tidak semua Muslim yang sependapat dengan Eza. Mari kita lihat video berikut ini. Kita baca hadis Nabi. Ya Pak, ya Bu, Anda dapat hadis dari mana sih? 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun, dari mana? Hadis mana? Hadis mana? Yuk kita pakai logika sederhana ya. Sederhana banget pakai logika hitung-hitungan ya. Yuk saya ada video pulpen. Yuk bismillahirrahmanirrahim. 3 jam kemudian. Kok 23? 9 dong. Jadi usia 23. Terus Nabi Aisyah dibilang 9 tahun nikah sama Nabi itu dari mana? Apalagi 6 tahun dari mana? Coba jawab dari mana? Tanggung jawab loh. Lo yang ngomong tadi. Tanggung jawab. Ini fakta hadis semua. Saya mau bertanya kepada saudari Eza, kenapa kira-kira Ustadz ini tidak mengakui pernikahan Muhammad dengan Aisyah umur 6 tahun atau 9 tahun? Kenapa? Karena dia Ya, betul. Makanya Ustadz tersebut menutupinya. Nasihat kali ini, ketika rasa benci menguasai dirimu, disitulah kebodohan akan istiqomah. Tidak ada kebencian kepada saudara-saudara Muslim. Justru saya mengasihi saudara-saudara Muslim. Saya mengasihi anak-anak keturunan saudara Muslim di masa depan, ketika hadis ini dijalankan dengan benar, mengikuti teladan Nabi. Bukankah menjadi seorang Islam yang benar harus mengikuti Al-Quran dan hadis? Oke teman-teman, sampai di sini sanggahan kita untuk video dari saudari Eza. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari sanggahan kita ini. Tuhan memberkati kita semua.